Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. Terutama kepada Al-Mu'allif ya, agar kita kemudian bisa bersambung dengan mu'allif dan pengarang kitab ini. Mudah-mudahan insya Allah berikan berkah atas kajian kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli ummatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Iyyaka rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu atau qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul kalami ai hadza babun fi bayanil kalami. Ini bab menerangkan tentang kalam. Kalam. Kita sering mendengar bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Nah, kalam itu apa dalam istilah kaidah bahasa Arab? Al-kalamu ya, ini saya biasanya menggunakan arti Jawa gitu ya. Nah, mungkin sekarang tidak bisa pakai Jawa ini. Al-kalamu yang dinamakan kalam, huwa ya, dia kalam. Ya, kalam itu adalah al-lafzu ya, suatu lafal al-murakkabu yang tersusun ya atas beberapa kalimat ya. Al-mufidu yang bisa difahami bil wad'i dengan tata cara bahasa Arab atau dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi namanya kalam itu adalah lafal yang tersusun dari beberapa kalimat, minimal berarti dua kalimat yang itu susunannya kalimat itu bisa memberi faedah atau bisa difahami dan susunannya itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau bukan bahasa Arab bukan dinamakan kalam dalam istilah faedah bahasa Arab tentunya. Itu yang dinamakan dengan kalam. Misalnya kalau kita mengatakan ya koma zaitun. Zaid berdiri. Jadi itu ada dua kalimat, ada koma, ada zaitun. Koma, zaitun. Koma, nah, tulisannya jadi gini ya. Meleset ya. Koma, zaitun. Nah, ini ada dua kalimat kalau istilahnya. Ada dua kalimat atau lebih. Tapi yang bisa berfaedah. Ya, berdiri Zaid. Zaid itu berdiri. Ini sudah cukup memahami kita dengan kalimat ini. Dengan susunan kalimat ini kita sudah bisa memahami. Tapi kalau kemudian susunannya tidak bisa difahami, misalnya Zaitun, ya, kemudian Amron misalnya, keduanya Zaid, Umar. Ini kita belum bisa memahami ini. Belum ada susunan yang bisa difahami. Susunan yang bisa difahami itu kalau kita minimal ada subjek, ada predikat, minimal itu. Ya. Nah, kalau istilahnya di kita ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khobar, ada syarat, ada jawab kalau di bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia mudahnya adalah ada subjek, ada predikat minimal. Jadi itu baru dinamakan sebagai kalam. Dan ini susunannya dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, yang dinamakan dengan lafal itu apa? Jadi ini saya tambahkan keterangannya. Yang dinamakan dengan lafal ini adalah suara yang mengandung ya bagian dari huruf hijaiyah. Suara yang di dalamnya ada kandungan huruf hijaiyah. Misalnya koma.
Ya, ini adalah ada qaf, ada mim, koma. Yang mengandung huruf hijaiyah yang ada 28 huruf hijaiyah itu. Dan di hamzah sampai ya. Zaitun ini juga suatu lafal dia, ya. Suara yang dia mengandung huruf hijaiyah. Kemudian tersusun tadi dua kalimah ya, al-murakkab ini berarti adalah tersusun minimal dua kata ya, dua kalimah kalau kita baca. Jadi kalau kalimah dalam bahasa Arab beda dengan kalimah dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ini adalah kalimah dan ini juga kalimah. Tapi kalau bahasa Indonesia belum dinamakan kalimat itu kalau kata-kata itu ya. Jadi agak di ini sedikit ya, agak digeser sedikit. Kemudian al-mufid itu tadi yang bisa difahami dan bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau bukan bahasa Arab itu bukan dinamakan kalam. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah. Maka Al-Qur'an adalah menggunakan bahasa Arab. Tentunya bukan hanya tersusun dari dua kata, ya, dua kalimat, tapi sudah sekian ribu kalimat. Baik, itu dinamakan dengan kalam. Wa aqsamuhu dan pembagian dari kalam itu, jadi kalam itu terdiri dari beberapa kalimat tadi. Ya, kalimat-kalimat itu ada tiga, salah satu ada tiga. Jadi susunan dari kalam yang terdiri dari kalimat-kalimat itu dibagi menjadi tiga kelompok besar. Kelompok pertama adalah ismun, kalimah isim, wa fi'lun dan kalimah fi'il, satu, wa fi'lun dan kalimah fi'il, wa harfun dan kalimah huruf, ja'a li makna. Yang kalimah huruf itu harus punya makna. Nah, gitu. Jadi ada tiga kelompok besar penyusun kalam. Itu bisa bisa berupa kalimah isim, bisa berupa kalimah fi'il, bisa berupa kalimah huruf. Ya. Nanti satu-satu disampaikan. Yang kalimah huruf ini ya itu harus punya arti. Misalnya tidak semua huruf punya arti. Misalnya kayak gini, misalnya min itu punya arti dia. Punya arti ini. Min adalah dari, ila ke, an juga dari, ala di atas, fi di dalam, roba kadang-kadang. Kemudian ba dengan, kaf seperti, lam misalnya itu berarti adalah kepunyaan. Misalnya ya itu. Tapi ada juga huruf yang tidak punya arti ya. Misalnya hamzah saja ini bisa punya arti nih ya. Hamzah ini bisa berarti istifham, bisa berarti pertanyaan ini hamzah. Tapi tidak semua huruf punya arti. Ya. Misalnya kalau kemudian kita apa namanya? Kita buat apa itu? Misalnya ya. Misalnya apa yang tidak punya arti ya. Misalnya adalah jim, dia nggak punya arti kan gitu ya. Jim ini nggak punya arti. Tapi ini ya, berarti kalau dia tersambung dengan yang lain. Min dari, punya arti dari juga bisa berarti lengkap kalau dia punya sambungannya. Min apa? Ya. Minal masjid ya dari masjid. Atau minal madrasah dari madrasah. Jadi dia harus punya sambungannya kalau kalimat huruf. Dia akan punya makna yang lengkap kalau dia tersambung dengan kalimat yang lain. Ya, terutama kalimat isim. Ya, gitu. Itu adalah kalimat huruf. Nah, kemudian yang pertama, fal ismu, yang pembagian yang pertama tadi, fal ismu yang dinamakan dengan kalimat isim. Ya. Fal ismu, kalimat isim, yu'rafu itu bisa dikenali, ya, bisa dikenali. Kalimat isim itu bisa dikenali atau bisa dicirikan bil khafdi dengan khafat atau dengan jer ya, dengan i'rab jer. Nanti i'rab jar itu apa? Itu nanti di pembahasan tentang i'rab. Ya. Wa tanwini dan tanwin. Ya. Jadi kalau ada tanwinnya itu tandanya kalimat isim. Wa dukhulil alifi wal lami dan kemasukan alif lam. Nah, atau dia ada alif lamnya, maka itu kalimat isim. Kemudian wa hurufil khafdi dan dia ada huruf jernya. Ya, kalau ada huruf ada tadi kepasangan huruf jer, maka itu adalah kalimat isim. Nanti kita berikan contoh satu-satu insya Allah ya. Nah, wa hurufil khafdi dan huruf jer. Jadi setelah huruf jer itu kalimat isim.
Wahia utawi. Wahia ya huruf jar, ya huruf jarnya itu adalah min, itu lafal min, ila, dan an, ala yang berarti di atas, min dari, ila ke, an dari, ala di atas, fi di dalam, rubah tadi adalah kadang-kadang, ba itu dengan, kaf itu seperti, walam itu adalah kepunyaan. Wa hurufil qasami dan huruf-huruf qasam. Jadi ada kalimat yang disambung dengan huruf qasam itu kalimat isim. Wahia yang dinamakan huruf qasam adalah al-wawu, yaitu huruf wawu, ba, ta. Misalnya wallahi, billahi, tallahi. Yang artinya huruf qasam adalah huruf sumpah. Wallahi demi Allah. Ba, billahi demi Allah. Ta, tallahi demi Allah. Itu adalah, nah setelah wawu, wallahi, maka Allah itu adalah kalimat isim. Ya, wassama'i. Ya, misalnya wassama'i wattariq atau wadduha. Jadi setelah wa, kalimat huruf qasam itu adalah kalimat isim. Maka kita tahu bahwa misalnya wasyamsi wadduhaha, wasyamsi, asyamsu itu adalah kalimat isim. Kenapa? Karena setelah huruf qasam, wasyamsi. Jadi kita tahu itu adalah kalimat isim. Jadi satu-satu ya, ini kalimat isim. Nah, saya baca dulu nanti baru saya coba untuk menyampaikan ringkasannya. Wal fi'lu yang kedua, kalimat fi'il itu yu'rafu bisa dikenali ya, bisa dikenali biqad dengan lafal qad. Jadi kalau setelah huruf qad, setelah lafal qad ini, maka itu adalah kalimat fi'il. Wasin dan sin, ya setelah sin itu kalimat fi'il. Sayaqulus sufaha misalnya. Ya, di awal juz 2 itu sayaqulus sufaha. Sa yaqulu, sa sendiri, yaqulu sendiri. Ya, karena yaqulu ada sinnya, itu maka yaqulu adalah kalimat fi'il. Wa saufa ta'lamun. Ya, misalnya saufa kalla saufa ta'lamun. Nah, ta'lamun adalah kalimat fi'il. Karena setelah saufa. Kemudian wata'id ta'nis sakinah dan ta'nis sakinah. Misalnya qad qamat as-salatu, qad qamatis salatu. Ya, qad qamat, ya qamat itu adalah kalimat fi'il, qoma karena itu qamat tadi ada ta'nis sakinah. Tak yang merupakan ta'nis menunjukkan makna perempuan. Jadi perempuan dalam hal ini itu dalam lafalnya itu ya didefinisikan sebagai perempuan, tidak harus jenis kelamin. Yang as-sakinah yang mati. Qad qamat ya, taknya menunjukkan perempuan yang disukun. Qad qamat as-salatu. Kami kalau kita baca qad qamatis salatu itu kan diwasalkan seperti itu. Kemudian wal harfu yang ketiga adalah kalimat huruf. Ya, kalimat huruf adalah kalimat ma la yasluhu yang tidak bisa ma'ahu dalil ismi yang tidak bisa ya dikenali dengan tanda-tanda tadi kalimat isim wala dalil fi'li dan tidak bisa dikenali dengan tanda-tanda kalimat fi'il. Jadi kalau kalimat itu tidak bisa dikenali dari tanda-tandanya apakah kalimat isim apakah kalimat fi'il, maka dia adalah kalimat huruf. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya dulu atau saya sampaikan ininya tuh ringkasannya dulu di sini. Saya mau tanya Pak. Ya, oh Mbak Rini, dananya dulu. Ini belum dulu. Ya Mbak Rini, gimana? Boleh nggak? Ya udah kalau mau lanjut dulu nggak apa-apa. Dilanjut dulu aja ya, karena iya. supaya tuntas baru kan besok sudah harus bukan harus ya kita lanjutkan bab i'rab. Jadi tadi dinamakan kalam dulu ya. Ini agak meleset-meleset tidak apa-apa ya. Yang dinamakan kalam adalah tadi lafal yang tersusun ya minimal dua yang kemudian bisa berfaedah dan itu adalah dengan bahasa Arab. Misalnya contohnya di sini adalah koma ya, koma zaidun. Nah, ini zaidun sering digunakan sebagai contoh agar apa maksudnya? Agar kita bertambah apanya? Bertambah ilmunya, bertambah keberkahannya, bertambah rezekinya dan lain-lainnya. Amin. Jadi kalau ada zaitun harapannya
Ya, Allah berikan tambahan-tambahan kebaikan. Koma berdiri, zaitun adalah zaid. Nah, ini adalah sudah bisa difahami kalimat ini. Ya, sudah ada fiil, ada fa'ilnya, atau mubtada ada khobarnya, atau syarat ada jawabnya. Itu kalau di kaidah bahasa Arab itu sudah cukup difahami secara sederhana. Jadi ini dua kalimah yang bisa dipahami, dan ini bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab ya bukan kalam. Misalnya kalau kita menjadikan zaid berdiri, zaid berdiri ini bukan kalam ini. Dalam bahasa Arab ini bukan kalam. Kalamnya ya koma zaitun itu ya. Nah, kemudian kalam ini tersusun atas beberapa kalimah tadi. Nah, kalimah-kalimah yang menyusun kalam itu ada 3 macam. Jadi kalimah sendiri, kalimah ini kalimah sendiri itu ada 3. Ada kalimah isim, ada kalimah fi'il, ya, dan kemudian ada kalimah Masya Allah. Ada kalimah huruf. Ya, kalimah huruf. Nah, kalimah isim yaitu ditandai dengan, sebenarnya kita kalau mudahnya mana ini? Ada tanda maknanya, ada tanda fisiknya. Ini. Ada tanda maknanya, ada tanda fisiknya. Kalau tanda maknanya itu dia berupa kata benda atau kata sifat. Ya, kalau dia kata benda atau kata sifat itu kalimah isim. Ini dari maknanya. Ini kalau dari maknanya. Nah, kalau dari fisiknya atau dari lafalnya, ya, kalau dari lafalnya, ya, maka bisa dikenali kalimah isim itu dengan apa? Dengan huruf khafat. Atau dengan dia i'rab jar. Misalnya kita bilang di sini gulamu zaidin misalnya. Aduh, mohon maaf ini. Kurang bagus apa gimana nih ya? Kadang-kadang tidak meleset. Ini misalnya gulamu zaidin. Yang kita sorot adalah zaidnya. Ya, ini gulamu zaidin. Ya, ini dia adalah i'rab jar, ya, dia diidhofakan dengan gulam. Nah, ada juga yang kemudian dengan tanwin. Ya, ini tanwin juga bagian dari alamat kalimah isim. Tanwin atau tadi itu adalah tanwin dukhulul alfi wal lam. Ya, bisa misalnya kalau kemudian kita bikin kalimat alhamdulillahi misalnya. Alhamdu ini adalah kalimat isim karena ada alnya di sini. Alhamdu. Ini kalimat isim, jangan kalimat fi'il. Ya, dan segala puji juga itu adalah kata benda. Zaitun juga kata benda, gitu ya. Alhamdu segala puji. Kemudian apa lagi tadi? Alif lam, kemudian huruf jar, misalnya huruf jar ya fil masjidi, ya, di dalam masjid. Al masjidi ini adalah kalimat isim karena setelah huruf jar. Dan dia juga ada alnya, dan dia juga punya kata benda. Nah, maka itu adalah kalimat isim. Cirinya jadi banyak. Ciri maknanya adalah kata benda, ciri lafalnya ada alnya, dan setelah huruf jar. Ya, bisa ciri itu bisa 1, 2, 3, bisa gabung semua juga bisa. Ya, salah satu atau semuanya. Ya, kemudian yang huruf jar itu contoh salah satunya ada min. Min dari misalnya minal masjidi dari masjid. Ilal masjid ke masjid. Fil masjid di dalam masjid. Misalnya gitu, dan seterusnya. Ya, kemudian berikutnya adalah huruf qasam. Tadi yang saya contohkan adalah wasyamsi wadduha, demi matahari dan waktu duha. Itu kalau Allah bersumpah boleh atas nama makhluknya. Kalau kita adalah demi Allah. Ya, wallahi itu adalah sumpah. Maka Allah adalah kalimat isim di sana. Contohnya adalah wallahi. Wallahi ini adalah huruf qasam, demi Allah. Maka Allah adalah kalimat isim. Kenapa? Karena dia setelah huruf qasam, ya, dan kemudian ada alnya di sini. Allah. Wasyamsi, ya, matahari juga ada alnya, ada huruf qasamnya. Ini adalah ciri dari kalimat isim. Kemudian ciri dari kalimat fi'il itu juga bisa dilihat dari maknanya dan bisa juga dilihat dari
ciri lafalnya atau ciri fisiknya. Ya, kalau dari maknanya dia menunjukkan kata kerja. Kata kerja dan ada terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu. Kata kerja itu terkait dengan waktu. Kata kerja dulu, kata kerja sekarang, atau yang akan datang. Nah, misalnya adalah jaan tadi koma misalnya contohnya. Koma berdiri. Koma telah berdiri. Jadi dia masa kerja lalu, ya kerjaannya apa? Berdiri. Ya, itu adalah kalimat fi'il. Nah, nanti fi'il itu ada apa saja itu nanti di bab berikutnya. Ya, atau dengan lafalnya. Lafalnya itu kalau dia bisa bisa apa atau dia bersanding dengan lafal qad misalnya. Qad ya. Qad qoma zaitun misalnya. Qad qoma zaitun. Ya. Aduh. Ya ini ya. Qad qoma zaitun. Ya, telah berdiri, sungguh telah berdiri Zaid. Zaid sungguh telah berdiri. Nah, ini koma adalah kalimat fi'il karena ada qad-nya di sini. Ya, setelah qad atau qad qamatis sholatu. Ya, kenapa ini jadi qad qamatis sholat? Karena setelah koma itu ada lafal as-sholat. Maaf ini ya. Qad qamatis sholat. Ya. Ini awalnya juga koma ini. Koma kemasukan tak taknis sakinah ini namanya. Tak taknis yang sukun. Karena setelahnya ada sholat. Sholat ini dikatakan huruf lafal yang menunjukkan ada taknya juga perempuan. Maka nggak bisa kita baca qad qomas sholatu, nggak bisa. Qad qomatis sholatu. Qad qomatis sholat, qomat ini adalah kalimat fi'il karena ada qad dan juga ada tak taknis sakinah. Jadi ada dua tanda di sini. Dan secara arti dia adalah berarti kata kerja. Ya, sungguh telah didirikan sholat. Ya, itu kalimat fi'il. Sedangkan kalimat huruf adalah kalimat yang tidak bisa tidak bisa ditandai dengan qad. Nah, atau apa tadi al itu juga tidak bisa. Atau fi juga tidak bisa. Misalnya kalimat huruf, kalimat min misalnya. Min. Min ini nggak bisa kita tambahi apa? Qad misalnya, qad min nggak bisa. Ya. Dan dia harus bisa difahami kalau dia tersambung dengan kalimat lainnya. Beda dengan Zaid, zaitun bisa dipahami. Oh, Zaid. Tapi kalau min ini enggak bisa ya. Kalau min dari, nah dari apa kan gitu. Nah, gitu. Jadi kalimat huruf tadi adalah kalimat yang tidak ada tanda-tanda di kalimat isim maupun tanda-tanda di kalimat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan. Wah, Masya Allah jam 6. Ya nggak apa-apa, silakan mungkin tambah di 2 atau 3 menit. Tadi mulainya juga terlambat ya, 5 menit. Silakan. Tadi siapa Mbak Rini tadi? Menanyakan apa? Oh iya Pak, sebenarnya tadi udah sedikit terjawab sih Pak. Tapi tadi tuh awalnya mau nanya, berarti kalau sesuatu itu diidentifikasi sebagai isim, berarti dia bisa jadi mengandung beberapa beberapa ciri ya. Jadi kalau misalnya tadi ada misalnya tadi kan diawali dengan huruf jar atau misalnya dengan ada awalan al dan berakhiran tanwin misalnya kayak gitu. Jadi bisa jadi dalam misalnya satu kalimat isim itu dia memiliki beberapa ciri-ciri gitu ya Pak ya. Betul. Bisa satu ciri atau 2 atau gabungan semuanya juga bisa. Oh ya. Nah, terus yang kedua, apakah huruf jar itu yang dimaksud dengan kata depan Pak? Apa bisa boleh disebut seperti itu? Iya, boleh. Ya huruf ya kata depan ya. Kalau kata depan bahasa Indonesia di ke gitu ya. Iya, oke. Bisa juga. Oh iya sih. Dalam ya. Nah, kemudian min ila an dari ya kan ada kata dari apa. Oh. Dan itu ya mungkin bukan kata depan juga ya kata setelah huruf jar harus dibaca jar ya. Dibaca jar dan itu pasti kalimat isim setelah huruf jar itu. Min apa? Minal masjidi. Itu berarti al-masjid adalah kalimat isim. Dia punya cirinya banyak itu. Setelah huruf jar. Kemudian ada alnya ya. Nah, kalau sudah ada alnya ya nggak boleh ditanwin ya gitu ya. Kalau sudah ada alnya nggak boleh ditanwin. Misalnya hamdu. Kalau dia berdiri sendiri bisa
bisa hamdun, ya berdiri sendiri hamdun. Tapi kalau sudah ada alnya, ya nggak bisa alhamdun, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ini hamdun, ya. Hamdan lillahi misalnya gitu. Ini hamdun. Ini adalah pujian. Nah, kalau dipasang al, jadi alhamdu. Jadi ini cirinya ada alnya, ya. Kalau Oh iya Pak. Siap. ciri maknanya dia kata benda, pujian. Beda dengan hamida. Hamida itu memuji. Kalau hamida nggak bisa dipasang al. Kalau artiannya memuji, alhamida nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang artinya pujian itu nggak bisa. Jadi al itu harus ke kalimat isim. Ya, kalau ini di kita alhamada atau alhamida itu nggak bisa. Alhamada itu nggak bisa, nggak ada. Alhamada itu nggak ada. Ya, nggak ada alhamada. Yang ada adalah alhamdu. Fi'il Jadi ya itu. hamada kalimat fi'il, kalau hamdun itu kalimat isim. Nah, ini tanwin tadi ya. Yang artinya ini adalah memuji, kalau ini pujian, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Mbak Yanto yang lain, monggo. Silakan. Pak Fatur. Masih ini Pak Ustaz. Masih setting Pak. Ini. Baik. belum tune in ini. Nanti bisa di. Jadi ya betul Pak Fatur. Jadi bahasa Arab itu minimal kita akan dapatkan di sana kalimat. Semua struktur bahasa Arab itu yang kita Al-Qur'an lah semuanya pasti bisa diurai kalimatnya apa itu. Pasti bisa itu. Ini kalimat apa? Ini kalimat apa? Itu semuanya bisa. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu bisa satu-satu tuh kalimat ini isim, fi'il. Kalau enggak isim ya fi'il ya itu aja tuh. 3 itu aja. Itu dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Atau hadis Nabi semuanya itu. Ya kalau bahasa Arab. Itu kalau enggak 3 itu. Isim, fi'il, ya huruf. Sehingga kita insya Allah bisa nanti kefahamannya akan dengan sering belajar insya Allah akan paham sendiri. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup materi dapur kalam. Mudah-mudahan Allah berikan izin bagi kita untuk melanjutkan sampai selesai karena memang ini butuh kesabaran, ketekunan, ya. Kalau insya Allah kita sabar, tekun dan sabar dengan rasa tidak enak gitu ya. Nah, insya Allah akan jadi enak. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman bagi kita. Yang bisa memberikan kefahaman hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tutup. Allahumma fiqh lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih Pak Pak. Ustadz. Saya ini belajar bahasa Arab, bagus. Makasih, Ya Pak Ihsan, mohon Cita-cita dulu Pak ya. Cita-cita. Iya. Ini ada satu lagi nanti nih, Pak Fatur nih kalau boleh. Udah lengkap kan ininya. Ayo pernah ngaji dengan bagus. Nah, itu nantilah gitu kan. Tapi ini udah bagus menurut saya. ya. Bahasa Arab. Insya Allah Pak, paket tajwid mudah-mudahan bisa tajwid ya secara intensif mulai dari nun mati atau tanwin, kemudian kita praktekkan di kalimat di Al-Qur'an. Itu lebih lengkap Pak. Insya Allah itu lebih lengkap ini kita pahamnya bisa lebih lengkap kalau kita baca itu langsung ini hukumnya apa. Kalau hanya dihafalkan itu nanti nggak bisa lengkap. Iya. Mudah-mudahan nanti setelah ini atau kapan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Ihsan, Pak Adi, Pak Terima kasih. Ya. Pak Fatur, Pak Hendra. Mohon pamit ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.